Halo, selamat siang semuanya, Sobat KB Valburi Sekitar Semarang. Ketemu lagi untuk acara yang untuk seminggu ini. Tidak. Ya. Iya, Halo Pak Afif, bagaimana kabarnya? alhamdulillah. Selamat siang juga Mas Nasi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sesuai kondisi IHSG kali ini, hijau royo, secara nggak langsung semakin menambah imun untuk selalu tertawa. Betul Mas. Baik, Ah, untuk teman-teman semuanya, Sobat KB Valburi Sekuritas Semarang, untuk acara kali ini, review dan juga topik kali ini ada yang spesial, yang dimana kita akan mereview baik kondisi ESG maupun review saham yang sekiranya menarik yang nanti akan dibawakan oleh Pak Afif dari KB Pusat. Sebelumnya, perkenalkan saya Nasib sebagai Account Officer KB Valburi Sekitar Semarang. Nah, kita akan mengulas sekali lagi review market dan juga topik yang sekiranya menarik. Dan nanti kalau Sobat KB ada yang ingin bertanya maupun mau berdiskusi, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sebelum kami memulai, disclaimer on dulu, semua diskusi ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual. Setiap resiko, keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, sebelum ke acara inti nih, kita akan melihat kondisi market sepekan ini. Untuk yang pertama, untuk Dow Jones mengalami kenaikan yaitu 2,42%, Nasdaq penguatan 0,38%, US Dollar Index penguatan 0,11%, CPO penguatan 0,13%, oil pelemahan 1,95%, dan nikel penguatan 4,87%, timah pelemahan 0,57%, gold penguatan 3,27%, coal penguatan 4,38%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan adalah CPO, nikel, gold, dan juga coal, sedangkan yang mengalami pelemahan adalah sektor oil dan juga timah. Dan secara gak langsung hari ini gold mengalami all-time high kenaikan, dan untuk selanjutnya, kita akan melihat IHSG closing di sesi satu ini, yaitu closing di level 7.131 dengan persentase kenaikan 1,01% atau dengan kenaikan poin 71,404. Value transaksi untuk closing sesi satu ini ada peningkatan yaitu sebesar 6,687 triliun, dan minggu ini foreign secara gak langsung masih mengalami net outflow yaitu sebesar penjualan 54,622 miliar, sedangkan untuk rupiah closing di level 15.429. Nah, untuk awal ini mari kita melihat review secara komposit maupun IHSG yang akan disampaikan oleh Pak Afif. Silakan Pak Afif. saya balik dulu ya Mas. Oke. Uh, Baik Pak, untuk kameranya bisa dibuat potret Pak? Oh, Ya. siap, siap, siap. Untuk indeks harga saham gabungan dulu ya Mas. Iya Untuk Pak. komposit eh, menarik untuk hari ini ya untuk komposit. Jadi kemarin itu kita sudah berasumsi apabila komposit dapat break mampu break dan bertahan di atas 7.000, maka akan melanjutkan kenaikannya di area saat ini yaitu di 7.100-an. Kalau ngelihat dari pergerakannya saat ini secara daily untuk komposit sendiri, ada kemungkinan sudah di area resistnya, jadi ada kemungkinan juga untuk koreksi dulu untuk short termnya.
beberapa jadi kayak Bank BRI tadi pagi pun open gap ya. Jadi kenaikan hari ini juga agak riskan ya kalau misalnya untuk dilihat secara indeks, karena ada gap yang terbuka di 7.060 sampai 7.061. Tapi overall untuk jangka panjangnya indeks masih menarik sampai dengan akhir tahun, itu sampai dengan 7.200 dulu. Ada peluang untuk mencapai all time high di 7.377 dengan beberapa sentimen kayak window dressing dan beberapa saham yang related dengan IHSG sendiri secara momentum masih dalam tren kuat ya, kayak Goto. Lalu ada beberapa saham seperti Bank Mandiri juga yang lagi di retest lowest-nya. Jadi untuk IHSG sendiri sampai dengan minggu ini kemungkinan besar akan sideways dulu ya, di range 7.000 sampai dengan 7.150. Apabila mampu bertahan di atas 7.000 di atas 7.000, maka minggu depan ada kemungkinan untuk ngetes ke area 7.200-nya, Mas. Seperti itu. Termasuk suatu kabar gembira ya Pak. Selama 1 tahun kalau tidak salah IHSG mendekati 7.000 tidak berhasil breakout. Dan sekarang sudah breakout di atas level 7.000 ya Pak. Betul. Untuk sebenarnya gini, jadi Mas Nasi kalau indeks sendiri kan agak terbantu ya beberapa belakangan ini itu dari saham-saham yang baru IPO seperti Brand, Aman. Jadi di kala saham yang bermarket besar seperti Bank Mandiri, BRI turun, kita masih terbantu dengan adanya saham-saham yang baru ini. Kalau ngelihat pergerakannya sendiri, balik lagi untuk sektor yang seperti banking, seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan sih akan nyusul ya. Hari ini kan Bank BRI sudah naik sampai dengan 3% tadi. Jadi tinggal nunggu momentumnya aja untuk bank-bank lain seperti Bank Mandiri sampai sama Bank BCA. Jadi kemungkinan untuk naik sampai dengan 7.400 itu sangat possible. Iya Pak, harapan investor semua ini biar IHSG bisa hit level 7.400. Dan ketika kondisi indeks global banyak yang merah, indeks kita termasuk tertolong ya Pak dengan emiten yang baru IPO ya Pak. Betul sekali Mas Nasi, ya. Jadi dengan adanya mereka ini khususnya Aman ya, dan sempat kan kemarin itu perihal rebalancing ketika di MSCI dan besok nih di FTSE itu, jadi harusnya sampai dengan tahun depan kurang lebih saham-saham IPO ini akan yang baru IPO itu akan dijaga di harga sekarang. Oh, baik Pak. Dan harapannya juga saham-saham yang baru IPO maupun yang sudah lama listing bisa saling adanya strong bullish biar IHSG tadi bisa menyentuh level 7.400. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat review saham sepekan. Yang pertama untuk top gainers yaitu ada saham Cuan, Bufa, SKMI. Untuk top loser ada Puri, Tris, Men. Selanjutnya untuk top aktif yaitu ada AMMN, BBCA dan juga BBRI. Sedangkan untuk net buy foreign itu ada ASI, BBRI dan Goto. Sedangkan untuk net sell foreign ada Inco, AMMN dan juga INDF. Untuk berita minggu kemarin atau sepekan yaitu data Purchasing Manager Index negara kita bulan November 2023 mengalami kenaikan level di level 51,7 yang dimana sebelumnya di level 51,5 di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur kita mengalami ekspansi. Selain itu, data indeks kepercayaan industri November kita mengalami kenaikan 52,43 dibandingkan sebelumnya di bulan Oktober, yaitu 50,7. Dan juga ada data Minerba One Map Indonesia dari Kementerian ESDM yang dimana produksi batubara nasional kita mencapai 701,04 juta ton, yang dimana hal tersebut di luar konsensus atau target pemerintah di tahun ini 2023 yaitu sebesar 695,5 juta ton.
secara nggak langsung itu sudah melebihi target tahun 2023 dan juga melebihi di tahun 2022 yaitu sebesar 663 juta ton. Untuk agenda minggu ini dari segi global 7 Desember yaitu adanya data GDP kuartal 3 yaitu dari negara Jepang. Selanjutnya 8 Desember ada data non-farm payroll dari US dan untuk corporate action RUPS yaitu di hari ini ya ada CEN, PTRO, di tanggal 5 ada SSMS, RMKE, HKMU, dan di tanggal 6 ada INCO, di tanggal 7 ada WICO, TOBA, HERO, KKGI, COCO, dan BTPN. Nah, untuk yang dividen ada nih di hari ini come-date-nya yaitu Unilever sebesar Rp63 dan di tanggal 6 Desember nanti ada dividen Tugu sebesar Rp25,5. Untuk Nelly yaitu sebesar Rp15. Dan di tanggal 7 juga ada dividen POWR sebesar 29,4. Sedangkan di hari Jumat atau tanggal 8 nanti ada dividen saham TB sebesar Rp25 dan juga Demas yaitu sebesar Rp12. Nah, untuk yang APO ini di tanggal 7 ya teman-teman, yaitu Suri dengan harga Rp170. Untuk stock split yaitu ada saham SKLT 1/10, come-date-nya hari ini. Dan ada juga reg isu yaitu PANI dengan rasio 200/31 dengan harga pelaksanaan yaitu Rp5.000 yang dimana mulai perdagangannya yaitu tanggal 6 hingga tanggal 12 Desember. Nah, secara garis besar ada beberapa katalis yang dimana bisa memberikan keuntungan, ada info dividen tadi. Nah, untuk yang ditunggu-tunggu oleh Sobat KB semua ini, yaitu review dan juga sekiranya saham yang menarik untuk hari ini dan juga sepekan yang akan disampaikan oleh Pak Afif. Silakan Pak Afif. Iya, oke. Untuk yang review mungkin nanti di pertanyaan aja kali ya. Mungkin sekarang yang stock pick minggu ini kali Mas Nasi ya. Iya Pak. Jadi ada beberapa yang menarik untuk minggu ini Mas Nasi dari pilihan saham kita sendiri. Itu ada Semen Gresik yang pertama. Semen Gresik ini masih ketahan di EMA 200 daily-nya ya di 6.600. Secara pattern dia ada potensi untuk membuat IHNS, Inverted Head and Shoulder, itu dengan neckline di 6725. Untuk saat ini sendiri apabila teman-teman mau untuk masuk di Semen Gresik, itu kita bisa coba untuk ambil posisi di 6450 sampai dengan 6500. Untuk untuk area jualnya sendiri bisa di sekitar 6850 ya. Untuk TP pertama, lalu untuk TP keduanya di 7200 untuk Semen Gresik. Lalu yang kedua, karena ini related dengan window dressing, jadi mungkin saham-saham yang bermarket besar ya, kayak Bank Mandiri. Oh, tadi SMGR area stop loss-nya di mana ya Pak? Oh sorry, stop loss-nya ya belum ya. Stop loss-nya untuk Semen Gresik bisa di 6.200 Mas Nasi, sekitar 6.200. Apabila close di bawah 6.200 untuk Semen Gresik. Lalu berikutnya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini sangat bagus ya secara momentumnya. Sekarang ini memang udah terlanjur baru naik sedikit sih sebenarnya. Tapi kalau dari pergerakannya sendiri sekarang di harga 6.000, support resist psikologisnya dia, resist minornya dia. Kalau misalnya ada retrace turun ke area 5.900, itu teman-teman boleh coba untuk pantau untuk beli. Target pertama di 6.200 dulu ya, di all time high-nya dia. Lalu berikutnya itu apabila mampu break di 6.200, ada peluang untuk ke 6.450 untuk Bank Mandiri. Untuk area stop loss-nya sendiri, Bank Mandiri
itu terdekat di 5.800 untuk Bank Mandiri. Ini BBRI berkesempatan di bulan Desember untuk bisa memecahkan all time high-nya ya Pak, kemungkinan. Bank Mandiri, yang ini Bank Mandiri Mas. Oh, yang tadi BBRI ya Pak atau? Enggak, sorry, yang ini Bank Mandiri. Oh iya Pak. Yang masih ada potensi sih Bank Mandiri. Lalu berikutnya ada Astra Internasional. Astra ini baru rebound hari Jumat kemarin dari support kuatnya ya, support weekly-nya di 5.400, dan dia langsung kalau kita tarik garis kan di sini ada tren ya yang langsung di break sama dia, tren pendek. Itu di 5650-an. Kalau lihat pergerakan hari ini sendiri memang secara volume kurang menarik ya karena masih sedikit. Tapi nggak perlu khawatir untuk teman-teman, justru seandainya ada retrace, ada koreksi ke bawah, itu teman-teman bisa coba untuk ambil posisi ya. Di sekitar 5.600 sampai dengan 6.550 apabila koreksi, teman-teman bisa coba untuk ambil posisi di harga tersebut. Untuk stop loss-nya sendiri di 5.400, lalu kemudian untuk area jualnya yang pertama di 5.950 sampai 6.000. Berarti saham Astra termasuk low risk ya Pak? Gimana Mas? Oh, low risk ya. Low risk, Termasuk betul. low risk. Untuk stop loss-nya sendiri masih dekat ya di 5.400. Jadi ya secara risk reward masih jauh menarik Astra. Sekilas juga ada bullish divergence di sini. Lalu untuk berikutnya ada saham second liner ya. Dan ini sebenarnya udah sempat naik tadi pagi ya. Tapi masih masuk untuk range area belinya. Ini ada ESA Industri. Untuk ESA sendiri, kalau kita sih rekomendasinya di 570 sampai 575. Untuk harga sekarang kan 585. Untuk teman-teman yang masih mau bisa masuk, masih bisa cicil beli sampai dengan 580 maksimal. Jadi apabila ada koreksi sampai dengan 580 itu boleh masuk. Range 570, 580 boleh masuk. Stop loss-nya sendiri di 550, jadi termasuk yang low risk juga. Untuk area jualnya Astra terdekat di 600 dulu. Lalu berikutnya di sekitar 660. ESA ini kira-kira dari komoditasnya amoniak masih mendukung perform naik ya Pak kira-kira ini Pak? Kalau dari berita sendiri sebenarnya kan permintaan dari Cina agak sedikit menurun Mas ya. Nggak cuma amonia aja sih, ada beberapa kayak batu bara juga. Tapi so far ada perkembangan untuk batu bara, tapi karena menjelang musim dingin harusnya setiap setiap negara pengekspor yang ke China itu udah mulai dibuka kerannya untuk bisa ekspor ke China. Biasanya kalau untuk komoditas sendiri kan ada turunannya ya. Kalau biasanya harga batu bara udah mulai stabil, biasanya komoditas yang lain mengikuti tuh. Untuk short term sih, untuk amonia sendiri masih di ranging yang sama, nggak terlalu banyak berubah. Tapi kedepannya sendiri, saya sih yakin untuk amonia masih oke lah. Karena China juga pasti masih butuh permintaan seperti itu. Iya, ESA ini termasuk di area bottom ya Pak. Untuk yang konservatif ini menarik banget ya Pak ESA ini. Betul Mas. Lalu untuk berikutnya kita ke sektor properti ya. Di sektor properti sendiri pilihan saya sih masih Summarecon Mas ya. Ini jelas ada pola IHNS lagi. Dan sekarang lagi di posisi resist neckline-nya juga. Neckline-nya di 610, 615. Dan bertepatan di EMA 200 daily-nya. Yang kalau misalnya untuk teman-teman yang mau masuk bisa cicil beli kalau seandainya turun sampai dengan 605 sampai dengan 615 di harga saat ini, itu recommended banget untuk Summarecon. Untuk stop loss-nya sendiri
ada di 580, jadi nggak terlalu nggak terlalu jauh secara reward menarik. Untuk area jualnya kalau sesuai dengan pola itu ada di 670, tapi di sini ada resist trendline juga nih masih di 660. Jadi untuk area jualnya bisa di 660 sampai dengan 670. Lalu untuk area TP2-nya itu di 730. Untuk Baik, Pak. Sumarekon. Untuk window dressing sangat menarik ya, Pak, kira-kira, Pak. Kalau window dressing sendiri sih Mas, fenomena yang terjadi setiap tahun umumnya itu lebih ke saham-saham yang marketnya gede ya. Jadi kalau beberapa kayak Sumarekon atau misalnya ESA itu agak kurang oke, tapi kalau untuk trading sangat oke. Jadi kita kembali lagi ke apa namanya ke pattern-nya ya. Kalau secara pattern kan Sumarekon juga terlihat masih secara momentum masih oke untuk naik. Lalu ESA tadi juga kan secara low risk sedang disupport, jadi nggak terlalu untuk teman-teman untuk trading masih oke. Tapi kalau kita bicara window dressing, balik lagi tadi beberapa saham kayak Bank Mandiri atau Astra yang marketnya gede itu yang recommended untuk saat ini, gitu Mas. Iya. Berikutnya kita ada perwakilan ya dari saham tech itu Bukalapak. Bukalapak sendiri ini ada recommended dari kita tadi pagi. Sekarang harganya di 212. Kita rekomen untuk Bukalapak sendiri ini sangat menarik apabila mampu break di atas 220. 220 ini udah beberapa kali ada rejection tuh. Jadi untuk Buka sekarang kita kasih area belinya itu di 210 sampai dengan 214. Jadi udah masuk area belinya saat ini. Lalu untuk targetnya pertama, target terdekat ya di 220 tadi, di resist squat-nya. Lalu berikutnya di sekitar 230 untuk Bukalapak. Untuk untuk stop loss-nya sendiri ada di gimana Mas? Buka ini termasuk menarik ya, Pak. Soalnya mesopnya tuh kalau nggak salah di harga 198, sedangkan belakangan ini atau harganya baru menyentuh 212 ya, Pak. Secara nggak langsung para ownernya nggak rela untuk jual dengan kenaikan yang masih rendah ya, Pak. Ini. Betul. Kalau kita bicara dengan mesop, ya harga saat ini tuh pasti di bawah harga beli mereka. Jadi ada peluang lah kalau untuk Buka. Paling enggak sampai dengan tadi 230 dulu untuk Bukalapak. Itu aja Mas Nasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham stock pick kita untuk sampai dengan minggu ini dari kita. Oh iya, Pak. Tadi merujuk ke BNRI, Pak. Tadi peluang banget ya, Pak, untuk bisa break all time high-nya, Pak. Kalau peluang sih pasti masih ada Mas ya. Secara sentimen juga akhir tahun tadi balik lagi ke window dressing lagi. Lalu dan yang penting tadi untuk indeks sendiri kalau ngelihat secara pergerakannya kan butuh tenaga dari saham-saham market yang gede. Kalau saya lihat sih yang peluang untuk ngedorong indeks itu ya Bank Mandiri ini salah satunya. Bank Mandiri dan Astra. Baik, Seperti itu Pak. Mas. Untuk saham TLKM, Pak, kira-kira menarik ya, Pak, TLKM, Pak? Telkom ya. Telkom sekarang ini sekilas lagi di area resist supply demand ya. Di harga 3.800 sampai 3850. Kalau ngelihat secara jangka pendek kemungkinan sih akan koreksi sebentar Mas. Koreksi sehat dulu ya. Karena dia kan udah naik banyak juga ya dari minggu kemarin. Dan sekarang di daily-nya itu lagi berjuang untuk break EMA 200-nya di 3830. Kalau ngomongin momentum, harusnya sih masih ada tenaga untuk bisa paling nggak ke 4.000 dulu deh untuk Telkom. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya
masih ada peluang untuk naik ke 4.000. Jadi kalau sudah ada boleh hold. Untuk teman-teman yang belum ada barang, belum punya, bisa coba untuk antri di sekitar 3750 untuk Telkom. Berarti ini TLKM bensin untuk peluang kenaikannya masih ada ya Pak ini? Masih ada, masih ada. Ingat dari saham Goto itu kenaikannya udah cukup tinggi ya Pak? Ya, termasuk yang dapat sentimen juga dari Goto, si Telkom. Sama ini Goto kurang lebih hampir sama ya. Ini lagi di EMA 200 daily juga, kepentok. Dan kalau ngelihat candle-nya sih agak serem kalau hari ini merah ya. Kalau hari ini merah itu udah bikin shooting star. Tapi paling nggak semoga aja kuat di atas 114 di EMA 200-nya, di atas 114 dan di atas 120 itu ada kemungkinan untuk lanjut ke 130-an. Tapi untuk sementara Goto kayaknya koreksi dulu sih Mas. Udah oversold juga ya. Sorry, overbought juga. Ya. Itu termasuk itu ya Pak, ketika di level bawah 60 itu banyak yang ketakutan apakah Goto ke level gocap. Iya, Ternyata yang tidak sesuai ekspektasi, malahan kenaikannya udah cukup tinggi banget ya Pak ini. betul. Ya, biasa Mas. Kalau ini kan apa namanya? Kalau di saham apalagi mendekati 50 ya. Ya itu. Makanya kadang-kadang dari kita juga butuh apa ya? Ya tadi conviction lah. Kalau seandainya kita memang trading, ya kita harus disiplin dengan stop loss dengan plan kita. Kecuali kita invest, kecuali kita memang yakin dengan saham yang kita beli, kayak gitu Mas. Iya Pak, ini lanjut ada pertanyaan PGO Pak. PGEO. Iya Pak. PGO. Sorry. PGO ini agak ngeri sih Mas. Ini sekilas ya, itu ada pola HNS ya. Di sini ininya neckline-nya di 1300 kurang lebih. Target penurunannya sendiri kalau kita pakai pola itu PGO itu ke agak serem nih, ke sekitar 880-an, 880 sampai 900 ya. Kalau kita ngelihat target polanya, cuman kan ada beberapa support supply demand juga ya. Sekarang ini untuk PGEO secara short term harusnya ada pantulan dulu karena sekarang lagi di support 1000 sampai dengan 1020. Selama dia nggak turun di bawah 99 980 990 itu harusnya ada peluang untuk rebound dulu, paling nggak ranging sampai dengan 1080. Jadi untuk saat ini PGO kalau bagi teman-teman yang sudah punya barang di harga 1000, harusnya sih masih oke ya sampai dengan 1080-an. Tapi kalau untuk yang di atas, yang pegang barang atas, di harga saat ini bisa cicil beli sih sebenarnya di harga 1000-an. Bisa cicil beli di harga 1000-an, tapi bertahap ya untuk teman-teman. Jadi jangan langsung full masuk. Karena kemungkinan kalau misalnya 980-nya jebol, melanjutkan pola head and shoulder-nya ke 900 seperti itu. Tapi overall kalau ngelihat short term harusnya masih ada peluang untuk rebound. Berarti PGO. untuk PGO yang belum punya lebih cenderung untuk short term aja dulu ya Pak? Short term aja dulu ya. Karena kalau ngeliat volume jualannya juga agak ngeri ya, agak takut. Jadi untuk trading pendek aja dulu. Baik Pak. Untuk selanjutnya Medco Pak. Medco.
Medco ini ini yang agak agak riskan juga Mas ya. Sebetulnya ada support psikologis ya di 1000, tapi tadi sempat mantul sekitaran sini nih. Sorry. Eh untuk sekarang sih, nah, apalagi ngeliat volumenya hari ini kan tadi buangannya banyak banget ya. Kalau untuk short term kemungkinan sih masih akan turun dulu. Nah, untuk teman-teman balik lagi sama kayak PGO, sementara masih trading pendek dulu ya untuk Medco, untuk nyari pantulan aja. Bisa coba untuk antri di harga 1000. Eh, untuk harga jualnya sendiri yang pendek itu bisa di 1050 lalu 1085. Jadi paling untuk pantulan aja. Kalau untuk stop lossnya sendiri pas di 990 ini harus harus buang. Medco penurunannya wajar nggak Pak? Setelah tanggal 29 November, kumdet dividen Pak. eh Kalau dibilang wajar agak kurang wajar sih ya, karena dividennya sendiri kan sebenarnya nggak terlalu besar ya. Iya Pak. Memang memang apa ya, memang sentimen aja sih Mas, sentimen aja untuk apa ya, paling nggak secara secara corporate action ada. Tapi kalau ngelihat buangannya sendiri dan dibanding dengan dividennya kayaknya agak kurang masuk akal deh, kayak gitu. Baik Pak. Nah ini untuk selanjutnya saham BBYB Pak. Seputar tech ini Pak. BBYB ya. BBYB kalau sekilas Mas ya, ini sebenarnya secara momentum masih akan kuat naik sampai dengan sini nih, area EMA 200 daily-nya pas di sini juga di area apa, resist supply demand kurang lebih 470 lah ya, 460 sampai dengan 470 masih ada momentum untuk ke sana. Tapi secara short term karena ngelihat kenaikannya dan secara indikatornya juga sudah overbought, kemungkinan sih akan koreksi dulu ya. Paling enggak sampai dengan selama dia nggak close di 370, kemungkinan sih masih akan ranging dulu lah 370 sampai dengan 380 di sekitaran situ. Tapi kalau apabila jebol 370, kemungkinan balik lagi ke sini nih ke 350-an untuk BBYB. Seperti Nah, itu. Tapi long term, untuk swing ya, untuk swing masih oke lah untuk di hold. Tapi kalau short term kayaknya lebih baik dijauhi dulu deh sementara ini. 340, 350 ya, kurang lebih sekitar segitu. baik Pak. Ini kalau masih ada yang bingung Pak, BBYB sama Arto Pak. Nah, ini Arto atau BBYB Pak yang dipilih ini Pak? Aduh, kalau kalau ditanya gitu, soalnya Arto udah ada udah ada peringatan UMA sih, Mas, dari bursa ya. Ini Arto kelihatan nggak masih gambarnya ya? Di sini Iya tuh Pak, kan saya. ada resist, ada neckline ya. Nah, untuk Arto sendiri kan kalau kita ngelihat kenaikannya dari awal November itu kalau nggak salah udah berapa persen, udah 100% lebih deh. Jadi, sorry sebentar. Iya Pak, udah 100% lebih Pak, si awal November. Iya. Jadi kalau ngelihat pergerakan seperti ini, sebenarnya kan eh,
teori dasar aja Mas ya. Kalau kenaikan yang eksponensial itu ditakutkan penurunannya juga eksponensial. Jadi Arto sendiri ini kan termasuk satu saham yang dapat sentimen rebalancing kemarin. Jadi untuk sekarang sih kalau ditanya, karena ini termasuk area sell on strength juga menurut saya di 33 sampai dengan 34 itu lebih baik sih teman-teman kalau yang udah ada barang menurut saya jual dulu ya saat ini. Lebih baik tunggu retrace dulu di sekitar area ini, support pertamanya di 3.200 sampai dengan 3.250, lalu di support EMA 200 daily-nya di 3.000-an untuk Arto ya. Jadi kecuali dia memang masih bandel nih, masih mau naik, yang mana kemungkinan sih ketiga terdekat 3.700 dulu ya, 3.700, 37, 3750 kurang lebih daerah sekitaran situ. Baik, Pak. Ini selanjutnya, Pak, yang baru hot nih, yaitu Pak Lekeng Hong baru masuk lagi di saham GJTL, Pak. Oh, Gajah Tunggal. Gajah Tunggal secara kenaikan ini kan tadi ya, dan volumenya juga luar biasa tuh. Kalau hemat saya untuk Gajah Tunggal sendiri sebenarnya masih ada potensi untuk bisa naik lagi. Ini karena di daily mungkin nggak kelihatan ya. Kalau di weekly itu masih ada momentum, eh paling nggak ke area sini ya, ke 1.200. Tapi di sini ada resist minor Mas ya. Di sekitar 1000 berapa tadi? 1070, 1080 lah, di sekitar 1080. Syaratnya sih untuk ke 1.200 tuh paling nggak harus bisa break 1080 ini. Tapi kalau sekilas dengan kenaikan seperti ini, untuk teman-teman yang belum punya, kemungkinan sih hindari dulu ya. Sampai dengan ada retrace ke sekitar 1020-an. 1000 sampai dengan 1020. Untuk yang belum punya. Tapi kalau untuk yang sudah punya, boleh di hold dengan asumsi dia akan mampu break di resist 1080-nya, maka target selanjutnya ke 1200. Seperti itu. GJTL secara daily udah break dari fase konsolidasi ya, Pak, disertai volume tinggi. Ini harapannya Ya, masih lanjut ya, Pak? uh, kalau Gajah Tunggal, kalau melihat volumenya ini kan hilang-hilangan Mas ya. Kadang ada, kadang enggak. Jadi itu yang buat saya agak, kalau untuk di keep agak agak oke lah secara momentum. Tapi kalau untuk trading ya tadi lebih baik tunggu retrace jauh di bawah tadi di 1000-an dibanding kita coba-coba untuk ngebreak di 1080-nya. Kayak gitu. Soalnya ini kemungkinan sih pasti 1080 harusnya ada rejection dulu, ada koreksi dulu kayak gitu. Baik, Pak. Nah, ini untuk last question, yaitu saham hoki, Pak. Sama apa? Hoki. Hoki. Hoki ya. Hoki. Hoki. Hoki ini terakhir dia kan udah sempat sentuh 200 ya. Sorry ini aduh, sempat sentuh Ya, sempat 200. 202. Uh,
yang 200 ya 204 eh menarik sih Mas sebenarnya untuk hoki. Jadi kemarin ketika dia di sini di harga 150-an itu sebenarnya kan kalau kalau kita tarik garis itu ada pola ya di situ. Jadi pas di 150 ini dia break dan break lagi di resist berikutnya di 165-an, itu memang targetnya itu di kisaran 200 sampai 210. Jadi untuk short term kemungkinan akan koreksi dulu, tapi secara volume ya untuk koreksinya sendiri kan tanpa tanpa apa namanya tanpa ada buangan yang banyak. Jadi sebenarnya kalau retrace agak jauh sih sebenarnya retrace ini. Selama dia nggak tembus 175 itu boleh deh untuk teman-teman coba untuk ambil dengan target jualnya balik ke resist sebelumnya di 204 tadi. Tapi kalau misalnya 175-nya tembus, kemungkinan sih akan ke 160-an dulu. Tuh. Jadi Ini pantauan secara mayor udah frame strong uptrend Pak atau belum Pak? secara mayor belum sih Mas. Belum sorry. Eh, baru memulai uptrend ya. Ini kan secara weekly ya. Nah, ini ternyata di Hoki ada yang menarik, yaitu di tanggal 27 November, Buyung Investama Gemilang melakukan pembelian dengan persentase 5%. Nah, ini kira-kira jadi katalis yang mendongkrak untuk lanjut naik ya Pak? Kalau secara berita betul harusnya jadi katalis ya. Tapi balik lagi sih Mas, kalau ngelihat uh, kita kan kalau saya ditanya seperti ini, saya hanya trading dengan saham yang saya tahu, maksudnya universe saya. Jadi kalau kita ngomongin tadi yang Mas bilang secara katalis, iya ini sebenarnya katalis positif untuk hoki. Tapi kalau untuk teman-teman yang ibaratnya ya masih ragu-ragu lah, ya tadi tetap stick to the plan aja. Kalau kita memang plannya untuk trading, apalagi trading pendek, ya udah ikutin aja plannya. Tapi kalau misalnya memang uh, secara apa namanya ya, secara saham teman-teman meyakini ini masih ada potensi untuk naik, oke-oke aja, masih oke-oke aja. Karena yang agak meragukan sebenarnya kalau untuk saya balik lagi di setiap saham itu volumenya dulu Mas. Kalau volumenya hilang-hilangan seperti ini tuh agak ragu sih sebenarnya untuk masuk. Jadi tetap tetap aja disiplin ke plan kita seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Nah ini Pak, sekali lagi untuk menekanin di bulan Desember ini kira-kira IHSG-nya gimana Pak? Kalau tahun lalu Desember kan 2022 itu malahan secara monthly penurunan Pak, 3,26%. Biar jadi semangat teman-teman nih, kira-kira win rate-nya sesuai ekspektasi atau enggak gitu. Tahun kemarin malah turun ya. Iya Pak. Sebetulnya kalau kita ngeliat secara apa namanya ya, secara historically untuk Desember itu biasanya sih kenaikan terus sih Mas ya. Kalau saya nggak boleh buka sih di sini platform, nggak boleh buka platform tetangga. Tapi overall harusnya Desember ini jadi apa ya momentum lah untuk teman-teman ya cari cuan bareng-bareng di luar dari katalis window dressing, terus kemarin ada rebalancing. Uh, secara apa namanya? Secara makro kita sebenarnya kan nggak ada masalah ya, dan rupiah juga masih tetap menguat. Terus juga aliran dana asing itu sebenarnya masuk ke kita, tapi memang bukan ke saham tapi ke bonds. Cuman secara secara apa ya? Secara confident harusnya sih untuk indeks sendiri mungkin nggak tahun ini tapi tahun depan itu mampu lah untuk nge-break di atas 7.400 seperti itu. Jadi kalau kalau ditanya kayak tadi gimana perbandingannya dengan tahun kemarin, untuk tahun ini sih saya yakin untuk apa namanya untuk indeks paling nggak 73 mungkin bisa sampai 7250 773 tuh kemungkinan masih bisa sampai gitu Oke Mas. Pak.
Baik Pak, nggak terasa ternyata udah sampai di penghujung waktu. Nah, ini Ya, ada kata bijak, yaitu hindarilah berpikir instan dalam mencari keuntungan dalam investasi. Fokuslah proses, maka hasil akan menyusul dari Seikota. Nah, ini kami ingatkan lagi bahwa KB Value Sekuritas masih ada promo menarik, yaitu fee sebesar 0,09%, selanjutnya transfer saham free tanpa biaya, dan pastinya kalau teman-teman berhasil mengajak untuk open account di KB Value Sekuritas, teman-teman akan mendapatkan reward. Nah, apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan nanti kalau teman-teman mau mendengarkan siaran ulang, nanti bisa dilihat di IG Live yang akan segera di-upload. Terima kasih Pak Afif. Ingat terima investasi, ingat KB Valburi Sekuritas Semarang. ya.